bagaimana sih Kak Tika itu bisa melakukan dengan strategi seperti apa? Jadi tipsnya mungkin kiat-kiatnya dalam melakukan strategi seperti apa sih untuk mengembangkan pastinya dalam karirnya pribadi dan juga untuk mengembangkan di dalam perusahaan yang sedang digeluti saat ini. Secara function ya, bahwa dulu saya kerja di corporate karena orangnya banyak, kita sangat spesifik di functionnya. Sedangkan kalau di angin, tipe yang kita tuh harus bisa hampir semua semua tipe function, karena bukan karena kita nggak ada orang, tapi lebih karena pekerjaan saya harus lebih broad gitu, pemahamannya lebih general. Dulu saya functionnya tuh yang tipe specific skill set. Jangan lewatkan KBC Rise Special Edition How to Raise Your Professional Skills bersama Benedikta Atika, Impact Investment Lead Angel Investor Network Indonesia, dan dipandu oleh Fitri Nicho. Hari Sabtu 6 November 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat, hanya di Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Shalom semuanya, apa kabar buat teman-teman semua? Hari ini sungguh senang kita boleh kembali lagi berada di KBC Rise Podcast. Nah, kali ini di KBC Rise Podcast dengan saya sebagai host yaitu Fitri Nicho, dan kami juga mengundang seorang narasumber yang luar biasa. Hari ini beliau hadir bersama dengan kita, yaitu seorang wanita hebat yang akan berbagi kepada kita bagaimana tentang profesionalitas beliau bekerja dan menjalankan bisnis di dalam kehidupan beliau, yaitu langsung saja kita sambut, inilah Kak Benedikta Atika, seorang profesional yang berkarir di Angel Investment Network Indonesia sebagai Impact Investment Lead. Nah, di sini beliau juga akan berbagi bagaimana tentang pengalaman kehidupan beliau dan juga berkarir dalam luar lingkup, yaitu dengan tema How to Raise Your Professional Skill. Jadi langsung saja ya kita sambut ya, daripada kita penasaran dan kita ingin mendengarkan banyak cerita pengalaman kehidupan beliau menjalankan bisnis dan bisa menginspirasi khususnya untuk kaum para wanita. Langsung kita sambut sekali lagi, mari kita sambut Kak Benedikta Atika. Welcome to KBC Rise Podcast. Halo, terima kasih untuk undangannya Kak Fitri. Wah, terima kasih ya Kak Atika, saya panggilnya Kak Atika aja ya, lebih enak ya. Jadi hari ini sungguh senang ya, kami mau ucapkan terima kasih juga untuk Kak Atika yang sudah meluangkan waktunya yang begitu berharga ya pastinya ya, di tengah-tengah kesibukan beliau juga. Hari ini beliau mau hadir dan berbagi buat teman-teman Rise dan KBC Rise Podcast di tempat ini. Jadi langsung saja, nah kali ini saya ingin bertanya nih kepada Kak Tika nih. Menurut Kak Tika, seperti apa pandangan Anda tentang dunia profesional atau karir sejak masa pandemik ini yang sedang berjalan hampir udah mau masuk 2 tahun nih Kak Tika. Menurut pandangan Kak Tika itu seperti apa? Oke, sebenarnya ini menarik banget ya kita bicara bagaimana pandemi kemudian mempengaruhi cara kita beradaptasi, cara bekerja secara umum, dan juga sebenarnya cara tim dan cara perusahaan untuk men-treat karyawannya gitu. Jadi pasti itu beda sekali sih dengan apa yang terjadi sebelum pandemi. Jadi pasti nanti aku juga bisa ada beberapa cerita lah yang mungkin bisa aku share juga bagaimana banyak sekali adaptasi yang memang harus dilakukan oleh dua sisi, baik dari kita sebagai bagian dari perusahaan maupun dari perusahaan dalam memastikan kesehatan mental dan juga jasmani dari para timnya. Benar sekali ya Kak Tika ya, ternyata bukan hanya berpengaruh di bisnis ya, berpengaruh terhadap perusahaan, ternyata mental pikirannya terhadap humannya, manusianya juga berpengaruh ya di pandemik ini ya. Nah, boleh tahu nggak sih Kak Tika saat ini, Kak Tika itu sebenarnya berkarir di bidang apa nih spesifiknya? Dan kalau boleh tahu kondisi saat ini yang terjadi selama pandemik yang kita ketahui, bagaimana sih merespon keadaan saat ini? Mungkin banyak orang yang berpikir, aduh pandemik, saya harus gimana, perusahaan saya gimana, karyawan saya seperti apa. Nah, bagaimana pertama kali Anda melakukan sesuatu, apa yang Anda lakukan, action apa yang Anda ambil untuk bisa mengubah keadaan atau istilahnya beradaptasi nih sama keadaan yang kita tahu ya, dari hal yang tidak biasa ini menjadi harus terbiasa dengan tengah-tengah pandemik seperti ini. Silakan Kak Tika.
Kasih Kak Fitri, mungkin menjawab yang pertama dulu ya, tentang saya sebenarnya bekerjanya tuh di mana dan kerjaannya apa gitu. Jadi tadi disebutkan saya bekerja di Angel Investment Network Indonesia. Sebenarnya kita juga biasa disebut sebagai angin, di mana peran kami sebenarnya sifatnya seperti intermediary gitu. Kami jembatan antara investor dengan para pelaku usaha. Jadi yang kami lakukan di angin adalah kami mendukung proses atau memfasilitasi proses terjadinya pendanaan, terutama untuk pelaku usaha UKM dan startup yang sedang mencari investasi. Nah, untuk saya sendiri di bagian apa? Jadi saya di bagian investment, sehari-harinya adalah mengkurasi gitu ya, jadi mereview, melakukan penilaian proposal-proposal dari para pelaku usaha yang sedang mencari pendanaan, dan kemudian kami akan melakukan analisis, kemudian kami akan menghubungkan pelaku usaha tersebut yang lolos seleksi dengan investor yang ada di company. Secara umum seperti itu. Tapi selain membantu proses pendanaan, sebenarnya di company kami juga melakukan beberapa proyek-proyek konsultansi. Jadi kami melakukan pelatihan ke beberapa pelaku usaha misalnya terkait beberapa topik. Kemudian kami juga ada kadang ada melakukan research, kemudian kadang juga ada aktivitas-aktivitas yang memang inilah ya, maksudnya sifatnya pengembangan kapasitas gitu. Secara umum itu. Kemudian mungkin aku nyambung tadi pertanyaannya, kemudian apa sih yang terjadi gitu ya selama pandemi, pasti beda banget. Jadi mungkin cerita dulu sebelum pandemi, karena pekerjaan kami utamanya adalah sebagai jembatan, pastinya kita harus bertemu terus kan dengan berbagai pihak gitu. Sering kita harus wawancara, melakukan meeting dengan para pelaku usaha dan juga ke investor pastinya. Dan dalam proses-proses pasti ada seperti dalam proses analisis gitu ya, pasti kita akan melakukan site visit, misalnya, oh ada pelaku usaha punya proposal sekian, ternyata kita tertarik untuk melihat lebih lanjut, pasti kita harus klarifikasi beberapa hal. Salah satunya dengan misalnya mendatangi kantornya, kemudian misalnya harus ngecek ketemu sama interview usernya gitu, benar nggak sih ini customer-nya dan lain-lain. Itu yang bisa kita lakukan dulu saat masih mudah bertatap muka gitu. Tapi kemudian ketika terjadi pandemi, wah itu banyak sekali proses kerja yang memang harus disesuaikan. Jadi tentunya nggak bisa lagi kita one on one tatap muka. Pada akhirnya itu kita ganti secara digital, secara online. Secara umum nggak ada masalah sih. Cuma nanti saya bisa cerita sedikit tantangannya kemudian apa. Kemudian tidak hanya dari segi engage dengan investor ataupun engage dengan pelaku usaha, tapi saat kita melakukan pekerjaan sehari-hari pun ada beberapa dinamika internal yang harus disesuaikan antara tim member gitu. Mungkin saya berhenti di situ dulu kalau ada pertanyaan lebih lanjut Kak Fitri. Wow, luar biasa. Ternyata dampaknya itu berpengaruh ya Kak Tika ya. Dari yang mungkin selama ini onsite kita tatap muka, bisa berbicara langsung, akhirnya mau gak mau kita harus mengubah keadaan di mana onsite. Nah Kak Tika, sebenarnya ada nggak sih dampak atau langkah yang tadi mungkin Kak Tika sempat sampaikan nih ya. Kita secara perusahaan mungkin keputusan mengambil langkah tersebut, misalnya langkah A dan sebagainya. Nah, apakah proses tersebut berpengaruh tidak kepada mungkin investornya atau kliennya, itu berpengaruh tidak, atau ada nggak sih hal yang biasanya mungkin kan kita tatap muka nih, tiba-tiba terbiasa harus onsite, ada nggak sih kendala atau langkah yang mungkin sudah diambil oleh perusahaan tapi masih ada aja mungkin tantangan, ada kendala proses. Nah, proses seperti apa sih yang dilakukan untuk bisa menjadikan insight mungkin ya, masukan untuk evaluasi buat perusahaan tersebut seperti itu? Yes, jadi tentu tantangan pasti ada, apalagi di awal-awal ya. Jadi ketika mungkin awal-awal tahun pertama, 3-6 bulan pertama, semua orang pasti kaget dengan hal baru yang memang harus dibiasakan gitu. Jadi kami pun keluar dari kantor yang dulu kami di salah satu coworking space di SCBD, kemudian sampai sekarang akhirnya kami full working from home, full online. Nah, di awal-awal itu cukup menantang karena pertama secara internal ya, seringkali terjadi miskomunikasi karena biasanya kita ketemu tatap muka, biasanya gampang buat tukeran notes gitu, atau pertanyaan simple tuh bisa ditanyain langsung, tapi karena harus online harus janjian meeting, kemudian
dalam satu meeting tuh harus efektif, terus kita juga belum terbiasa transisi gitu kan. Banyak pekerjaan yang masih harus dikerjakan offline tapi harus diganti secara online. Nah, itu pastinya tidak mudah. Kemudian itu dengan tim member. Kemudian dengan klien ataupun dengan tadi investor ataupun pelaku usaha ya. Pasti kemudian prosesnya pun juga jadi berubah. Dan kami sebagai intermediary gitu ya, tugasnya kan memfasilitasi. Jadi kami juga harus datang dengan solusi. Oh, ternyata investor nggak bisa nih datang langsung ketemu sama entrepreneurnya. Kemudian kami bisa bantu apa? Nah, hal kayak gitu tuh cukup bikin pusing sih sebenarnya awal-awal gitu. Biasanya misalnya entrepreneur bisa langsung presentasi di depan investor, ya kita harus memastikan kalau lewat Zoom bisa nggak. Apalagi dulu kan ada misalnya koneksi gitu ya, seringkali connection internet itu suka bermasalah, gimana caranya mengatasi hal-hal tersebut. Jadi tentunya pasti ada tantangan teknis maupun tantangan secara komunikasi. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Jadi sebenarnya pada akhirnya kita juga belajar dari teman-teman lain yang pasti menghadapi tantangan yang sama. Jadi kita juga sering-sering ngobrol sama mungkin investor lain atau program implementer lain. Biasanya mereka gimana sih? Kita belajar, oh ternyata event online itu paling baik diadakan kapan, atau misalnya event online itu paling baik cara mengadakannya seperti apa, itu juga akhirnya kita harus banyak belajar. Nah, tapi sebenarnya yang juga menarik adalah tentang pengembangan diri dari setiap karyawannya. Jadi, seperti yang tadi aku ceritakan, pertama, Angin kan udah nggak punya kantor, kita udah full online, sekarang malah jadinya tim member yang baru join, mereka juga tinggalnya bisa dimanapun. Jadi, kita malah membuka kesempatan buat mungkin selama ini teman-teman yang ya masa harus ke Jakarta buat kerja bareng kita, tapi ternyata malah jadi bisa kerja bareng gitu dengan konsep remote working. Kemudian yang kedua juga tentang hadir acara atau kita dapat engage dengan klien internasional, terus juga dapat training dari pihak-pihak yang mungkin selama ini kita nggak kepikiran kita akan bertemu. Jadi karena konsep remote working terus kita bisa selalu online, justru kita jadi dapat project-project dari klien internasional yang mungkin sebelumnya tuh nggak kepikiran, karena sebelumnya masa harus berangkat ke negara sana gitu. Tapi ternyata karena remote working sekarang udah normal, jadi malah sudah terbiasa juga gitu. Terus juga contohnya kayak kesempatan seperti ini kan, kayak aku bisa hadir di sini dengan teman-teman, kalau mungkin kalau dulu offline nggak kepikiran gitu, kita bisa ketemu. Jadi itu sih pembelajaran yang paling menarik sebenarnya. Nah, benar sekali ya Kak Tika ya. Ternyata pandemik ini ada sisi positif dan negatifnya ya. Bagaimana kita bisa melihat dari segi masing-masing pemikiran. Nah, yang menarik tadi Kak Tika melanjutkan tadi yang sempat Kak Tika jelasin tentang human-nya nih, tentang orangnya atau mungkin dengan tim karyawannya. Apakah ada mengalami nih, maksudnya kalau mental health itu pasti terjadi ya, kebiasaan yang tidak, aduh biasanya ketemu Kak Tika tiba-tiba tidak bisa ketemu, atau biasanya ketemu klien, saya jadi malah kesusahan sebagai mungkin tim atau staff tidak bisa bergerak kemana saja harus secara virtual. Nah, ada nggak sih titik di mana para tim ini mengalami kendala atau sempat curhat nih, aduh Kak Tika kami tidak bisa bekerja seperti ini dan sebagainya, dan bagaimana sih sebuah perusahaan dari timnya Kak Tika meresponi mereka atau mensupport mereka untuk mereka juga ayo mungkin mengubah kebiasaan yang biasanya tidak terbiasa dengan dunia digital, harus mengubah diri masuk ke dalam dunia digital. Silakan Kak Tika. Iya, benar banget sih. Jadi pasti ada fase-fase di mana burnout gitu. Karena kan kalau kita online, mungkin teman-teman yang lain juga sering mengalami ya, bahwa nggak jelas kan jam kerjanya. Terus ya setiap orang kan juga punya pace kerja beda-beda. Kalau dulu di kantor mungkin jelas gitu, oh kita harus hadir di kantor, range-nya mungkin jam 8 sampai jam 9 pagi. Tapi sekarang kalau di rumah, ya kadang kalau nggak ada meeting jam 10 pagi, belum tentu orang mulai kerja di jam itu gitu. Jadi pertama tuh ada yang overwork jadinya. Jadi working hour-nya terlalu panjang karena mereka nggak bisa membatasi, termasuk saya kadang nggak bisa membatasi jam buka sama jam tutup tuh harusnya jam berapa. Nah terus yang kedua kesulitannya juga karena tadi tipe kliennya jadi berubah, jadi di mana kita juga jadi serving klien-klien internasional, ada perbedaan time zone kan jadinya, dan kita pun jadi harus fleksibel gitu ya. Ya kalau ternyata mereka baru bisa meetingnya malam ya, jadi kita harus mengikuti. Nah, kadang
kita belum bisa adaptasi dari sisi working hour kita biasanya. Jadi ya itu jadi overwork itu lagi. Kemudian yang ketiga, ini sih masalah tektokan informasi gitu. Kadang jadi awal-awal tuh banyak miskom juga karena misalnya selama ini informasi kecil kita harus maksudnya kita bisa tanya simple gitu. Cuma kalau sekarang karena harus intentional, kadang kalau apa-apa di WhatsApp, kadang kita juga burn out sendiri kan. Aduh, banyak banget yang ngajak ngomong, nggak bisa kerja gitu. Jadi ya pasti secara mental itu sangat berpengaruh juga. Dan akhirnya tipsnya apa? Jadi kita juga sering ngingetin satu sama lain. Sebenarnya ini tidak formal ya, bukan yang kayak harus dijadwalin oleh company, tapi lebih kayak kesadaran untuk saling mengingatkan, jangan lupa istirahat ya, atau sorry banget nih aku baru bisa buka kerjaannya nanti jam segini, tapi nanti aku respons gitu. Terus kadang aku sendiri tipe yang bukan morning person. Jadi to be honest, kalau aku disuruh kerja pagi atau meeting pagi, aku nggak bisa mikir. Jadi kadang aku akan pindahin jam kerja aku yang pagi, aku agak sorein atau malam, tapi aku akan bilang ke teman aku, please dibacanya besok aja. Jadi having this kesadaran, dan kita juga mindful jangan sampai ganggu istirahatnya orang, itu juga membantu buat saling menjaga satu sama lain sih sebenarnya. Wow, luar biasa ya Kak Tika. Yang saya tanggap ini luar biasa bahwa perusahaannya juga memiliki rasa kekeluargaannya. Jadi benar-benar pay attention buat tim juga. Jadi kita nggak hanya soal bekerja, tapi bagaimana kita saling mengingatkan, memiliki rasa kekeluargaan untuk bisa bekerja itu juga nyaman, dengan full heart, jadi tidak terpaksa ya. Dan saya setuju tadi kalau Kak Tika sempat bilang bahwa kadang pagi itu emang kadang pikiran kita agak sedikit susah untuk nyambung ya, malah kadang malam itu lebih masuk gitu ya Kak Tika ya, kita kayak lebih gampang, kayaknya otak itu lebih cepat proses mikir, banyak ide itu keluarnya di saat malam, padahal sebenarnya waktunya untuk istirahat. Jadi luar biasa ya buat para Rise Podcast kali ini, sharingnya Kak Tika ini benar-benar bermanfaat banget buat setiap kita yang hadir. Jadi yang mendengarkan juga semoga kita bisa belajar dari yang mungkin biasanya kita harus on-site, kita harus tatap muka, dan akhirnya berubah dalam dunia digital. Dan inilah tips yang juga tadi sempat Kak Tika bagikan. Jadi bukan hanya soal bagaimana grow the company, tapi bagaimana juga kita support tim kita untuk human-nya juga agar mental health-nya juga baik ya, normal juga secara kekeluargaan. Nah, buat Anda semua para KBC Rise Podcast, kali ini kita akan mengadakan break sejenak. Jadi nanti kita akan kembali lagi untuk melanjutkan sesi kita bersama dengan Kak Tika untuk menguras habis ya. Wah, menguras habis nih ya, nggak menguras sampai segimana ya. Tapi bagaimana kita mau cari tahu, mengenal lagi apa sih tips-tips dan bahkan apa yang bisa dibagikan oleh Kak Tika buat kita para pendengar Rise Podcast yang ada di tempat ini. Langsung saja kita akan break sejenak. Inspiring Moments with Benedikta Atika. She educate, incubate, and empowering people and women for a better future. She draws sometimes, another way to inspire.
And most of all, let's draw an impactful future life to inspire. Inspiring Moments with Benedikta Atika. Surviving Business and Job Climate Change di tahun 2022. Apa saja yang perlu Anda persiapkan? Kalibrasi ulang kompas kehidupan kita dengan Tuhan. Semua kita sedang berjuang. Investasi diri untuk pengembangan kompetensi di era new normal. Semua kita sedang belajar, saling peduli dan berbagi dalam ekosistem dunia kerja. Semua kita sedang bertumbuh. Bertumbuh dalam kebenaran, bertumbuh dalam keahlian, bertumbuh dalam kepedulian. Semua kita sedang berjuang. Anda tidak sendirian. Bergabunglah bersama dalam program Sukses Sejati. Kini hadir dengan program baru Sukses Sejati 2.0 Blended Learning. Perpaduan antara digital learning dan pembelajaran mandiri dengan platform digital. Dengan interaktif Zoom eksklusif coaching. Semua kita sedang belajar, menyesuaikan diri, lincah, daya tahan, keahlian baru. Mari bergabung dan berjejaring dengan lebih dari 200 peserta. Semua kita sedang bertumbuh untuk peduli dan berbagi. Berbagi inspirasi, informasi, kompetensi, kesempatan, sumber daya. Menyongsong 2022 dengan Sukses Sejati 2.0 Blended Learning. Baik, kembali lagi dengan saya Fitri Nico selaku host di Rise Podcast kita. Jadi di KBC Rise Podcast with Heart. Nah, bersama langsung dengan narasumber kita lagi, Kak Benedikta Atika, yaitu Impact Investment Lead Angin. Kita akan lebih seru lagi tentunya ya para Riser akan dengar bagaimana sharing pengalaman dari Katika. Nah, Katika, kita akan lanjut lagi di sesi saat ini. Saya mau bertanya nih, kalau tadi kita udah sempat bahas tentang company-nya bergeraknya di bidang apa, bagaimana dengan human-nya, dengan tim, dan sebagainya. Tadi kita sempat bahas ya Katika bahwa tentang bagaimana dunia digital ini berpengaruh ya di masa pandemi ini. Mau tanya ke Kak Tika nih, kira-kira ada nggak sih dampak yang maksudnya benar-benar terjadi proses digitalisasi ini berpengaruh besar nggak sih dalam perusahaannya Kak Tika atau di dalam karir Kak Tika sendiri? Sebenarnya pasti berpengaruh besar ya, karena jadinya kita terpaksa untuk harus go digital gitu. Walaupun memang company saya termasuk yang udah cukup melek lah ya dengan beberapa feature-feature digital yang sesimpel misalnya kita bisa pakai sharing folder dan seterusnya. Karena kan mungkin ada beberapa teman-teman yang di beberapa company besar justru itu hal-hal yang biasanya dilarang tapi sekarang terpaksa harus bisa dilakukan. Nah, tapi sebenarnya hal yang menarik juga adalah dari segi digitalisasi ini adalah belajar, jadi harus belajar serba bisa termasuk misalnya jadi bisa operate podcast atau jadi harus bisa operate Zoom gitu. Karena kan kadang kita juga jadi harus melakukan event-event yang biasanya offline jadi harus dijadikan online. Kemudian kita juga jadi harus mencari service-service pendukung yang harus membantu proses kerja gitu. Misalnya nih selama ini kita biasanya bisa melakukan pencarian data gitu ya, kayak nanya-nanya gampang untuk ngajak ngobrol teman atau teman venture capital lain ketemu di kantor. Tapi sekarang karena kita harus cari service yang menyajikan data-data secara online gitu. Dulu kan kita nggak terlalu terpaksa mencari, itu sekarang jadi jadi memang harus bisa engage. Tentunya hal itu sangat berpengaruh sih sebenarnya. Wow, berpengaruh benar sekali ya. Nah, Kak Tika, ada nggak sih
tips nih, kiat-kiat ya buat para riser yang saat ini mendengarkan atau melihat dalam video kali ini. Ada nggak sih kira-kira dari Kak Tika melihat bahwa terjadinya perubahan ya di dunia digital ini, bagaimana sih Kak Tika itu bisa melakukan dengan strategi seperti apa? Jadi tipsnya mungkin kiat-kiatnya dalam melakukan strategi seperti apa sih untuk mengembangkan pastinya dalam karirnya pribadi dan juga untuk mengembangkan di dalam perusahaan yang sedang digeluti saat ini. Oke, mungkin yang tadi aku cerita itu kebanyakan tentang company ya gitu. Cuma kalau misalnya mungkin aku cerita dulu sedikit tentang akunya sendiri secara personal, kemudian terpapar apa sih nih dari sisi digitalisasi dan pengaruhnya karena pandemi gitu. Jadi mungkin salah satunya tentang social media. Jadi dulu aku termasuk waktu awal banget termasuk yang sangat aktif social media, tapi kemudian setelah udah kerja yang di company ini jadi nggak terlalu aktif banget gitu ya, karena ya udah sibuk kerja juga gitu. Tapi kemudian ketika pandemi jadi harus terpaksa kasarnya terpaksa jadi harus aktif, karena pada akhirnya cara kita showcase apa yang kita lakukan jadinya di social media, karena kan kita nggak ketemu siapa-siapa lagi anyway kan gitu. Jadi secara personal aku jadi harus lebih wise dalam menggunakan social media aku, karena dulu misalnya aku sering banget memisahkan lah kehidupan personal dengan kehidupan profesional di social media. Misalnya, kalau LinkedIn, kalau mau ngomongin kerjaan aku sebagai angin, itu orang-orang biar lihatnya di LinkedIn aja, atau juga kita ketemu di kantor. Tapi sekarang kan karena kita nggak ketemu, pada akhirnya orang kalau mau tahu tentang aku, mereka akan googling dan akan muncul semua hal-hal yang pernah ada lah, rekam jejak digital aku pasti bisa dibaca semua. Jadi harus lebih mindful tentang apa sih yang harus muncul di publik dan apa yang mungkin tidak perlu. Nah, tapi itu sebenarnya juga nggak selalu jadi hal yang buruk. Jadi mungkin ini nanti juga arahnya ke tentang strategi ya, bahwa ya nggak masalah kita juga jujur kepada publik apa yang terjadi kita sebagai personal gitu. Karena kadang sempat ngobrol juga ke beberapa teman-teman yang sangat aktif sebagai salah satu influencer misalnya, atau mereka memang social media aktivis gitu. Mereka terkadang pada akhirnya capek mikir mau ngepost apa karena nggak mau dijudge di social media. Tapi seiring sekarang kayak kita juga ngobrol-ngobrol ya, sebenarnya it's okay juga to be honest with yourself dan juga with the public. Sebenarnya sisi human-nya itu sebenarnya ya mungkin ya nggak apa-apa gitu, for some parts muncul juga. Jadi mungkin itu cerita dari sisi itu ya, dari sisi aku personal. Nah, kemudian tadi hubungannya kemudian apa sih tips atau kiat-kiat dan solusinya? Sebenarnya ya itu tadi sih, ketika kita bisa lebih wise dan lebih mengenal diri, kita tuh mau seperti apa sih gitu. Kadang kan kalau dulu sebelum pandemi ya mungkin karena kita punya banyak ruang untuk menunjukkan diri kita di depan audiens yang berbeda, kita bisa memanfaatkan itu. Cuma kan kalau sekarang ya pada akhirnya mungkin channel-channelnya jadi itu lagi. Jadi kita ini ke diri kita dulu aja sih, kita mau kayak gimana nih memperlakukan. Kalau misalnya capek nih ngeliat social media terus kayak malah jadi burnout juga. Ya nggak apa-apa kalau emang nggak harus ngepost ya, it's okay gitu. You can take your time off. Atau kalau misalnya, ternyata aku lagi butuh cari kerja nih. Mungkin ada teman-teman yang selama pandemi harus mencari pekerjaan baru, atau misalnya harus terpapar lingkungan yang baru, ya berarti cara showcase yourself sekarang mau nggak mau adalah secara online. Baik dari LinkedIn, atau misalnya dari your social media. Nah, itu gimana caranya memanfaatkan channel-channel itu untuk menunjukkan talenta teman-teman masing-masing, atau showcasing your your strengths gitu dari sisi itu. Wow. Mungkin di situ dulu. Lebih ke ini ya Kak Tika ya, personal branding lah ya tadi. Jadi sosial media sangat terpengaruh ya. Iya benar ya, personal branding. Biasanya mungkin kita jarang banget di sosial media karena kondisi
pandemik digital ini akhirnya mengubah kita gimana harus untuk bisa take action untuk posting dan sebagainya, melakukan aktivitas di sosial media. Dan benar juga seperti yang tadi Kak Tika sampaikan ya, bahwa tidak menjadikan beban. Kadang kita seperti bebannya, atau mungkin dikasih tugas ya, seperti anak-anak yang dikasih tugas ini dikerjakan, jadi seolah posting sesuatu di sosial media itu seperti beban gitu, mau posting tidak atau apa. Jadi benar yang tadi mungkin disampaikan Kak Tika juga ya, bahwa posting saja dengan relax ya, maksudnya enjoy aja, lakukan saja. Kalau lagi pengen posting ya posting, kalau tidak ya skip dulu. Nanti jikalau ingin posting lagi, cari waktu yang tepat untuk bisa, dan akhirnya bisa keluar banyak ide-ide juga. Oke, nah Kak Tika ada satu lagi nih, mungkin buat para riser dan podcast listeners juga, bahkan buat saya sebagai host, saya juga penasaran nih, Kak Tika, ada nggak sih suka duka yang pernah Kak Tika alami dari proses transisi dari karir Kak Tika sebelumnya menjadi Kak Tika yang sekarang, atau di profesi karir yang saat ini? Jadi terkait suka duka dan tantangan pasti ada, terutama mungkin konteks juga bahwa karir suka duka ini juga bukan karena pandemi, karena kan saya di Angin juga sudah mungkin 2 tahun sebelum pandemi gitu ya. Tapi kita compare sama sebelum saya di Angin. Perubahan yang berbeda adalah konteks dari industri. Jadi dulu saya bekerja di corporate yang orangnya banyak sekali. Bisa satu corporate mungkin 100 lebih, bahkan ada yang 200 lebih lah. Kemudian konteks dari segi industri, di mana dulu saya bekerja di sektor yang data driven, maksudnya sangat number driven gitu. Dan juga dari segi tipe pekerjaan. Karena dulu pekerjaan saya sangat spesifik, jadi very detailed. Nah, berbeda dengan apa yang kemudian di Angin. Pertama, secara size of the company itu beda sekali, karena di Angin itu tim kita kecil, dan karena memang efisien, dan kita juga nggak perlu tim gede-gede. Pastinya mempengaruhi cara approach suatu task, dan juga managing the work. Nah, kemudian yang kedua dari segi sektor, bahwa dulu saya ngurusin company-company TBK, gede gitu kan, yang company yang udah PT besar. Kemudian sekarang di Angin saya engage dengan pelaku usaha, baik dari yang UKM, micro entrepreneur, sampai startup yang global level. Jadi dari yang mungkin ada di rural area sampai yang international gitu. Itu kan juga stakeholders yang beda banget. Pasti itu sempat bikin saya shock juga gitu, karena mikirnya harus cepet nih, dan kita harus ngerti konteks kalau ngomong sama pelaku usaha A gitu ya, sama entrepreneur A, nggak bisa kita compare dengan entrepreneur B yang situasinya beda sekali. Kemudian yang ketiga adalah tadi secara function ya, bahwa dulu saya kerja di corporate karena orangnya banyak, kita sangat spesifik di functionnya. Sedangkan kalau di Angin, tipe yang kita tuh harus bisa hampir semua semua tipe function, karena bukan karena kita nggak ada orang, tapi lebih karena pekerjaan saya harus lebih broad gitu, pemahamannya lebih general. Dulu saya functionnya tuh yang tipe specific skill set gitu. Jadi sempat ada konslet-konsletnya dikit, kayak misalnya culture shock juga, kemudian adaptasi dari segi presenting the work, kemudian dari segi kepercayaan diri, itu juga sangat berpengaruh. Dan tadi yang poin terakhir tentang confidence, itu juga hal yang cukup menjadi trigger lah, atau tipping point saya berubah gitu. Kenapa saya bisa jadi kayak sekarang, bisa public speaking, bisa ngisi podcast di sini, dan bahkan kayak ngisi banyak acara, itu sebenarnya nggak mudah juga. Karena dulu saya tipe orang yang kurang percaya diri juga gitu kalau untuk tampil di publik. Nah, sedangkan dalam pekerjaan saya yang sekarang, saya harus bisa itu, karena tugas utama kami adalah, salah satunya adalah pengembangan kapasitas, sharing knowledge, kemudian ya harus engage dengan banyak orang. Jadi pastinya harus sering-sering checking ke diri sendiri juga, kalau udah capek mungkin memang harus istirahat, nggak bisa dipaksain gitu. Dan juga lebih ke ini sih, faking till you make it. Jadi mungkin ada beberapa sesi, misalnya saya harus presenting di depan clients yang saya sendiri tuh nggak yakin misalnya.
misalnya saya nggak yakin dengan kemampuan saya sendiri, tapi ya pada akhirnya kita harus kelihatan bisa kan gitu. Jadi ya disitulah banyak belajar juga, dan pembelajaran utama adalah to listen sih, becoming a good listener. Karena ketika kita engage dengan klien, terutama dengan entrepreneur, itu kita bukan sebagai dokter kan buat mereka. Maksudnya kita bukan sebagai judging buat mereka, tapi kita harus bantu mereka kan sebenarnya gitu. Jadi ya itu termasuk menantang waktu awal-awal untuk tahu, untuk balance gimana caranya kita bisa listen but also like giving advice ataupun giving support. Mungkin kira-kira seperti itu. Nah, Kak Tika, ini mungkin terakhir dari sesi ini untuk satu pertanyaan lagi. Buat Kak Tika, apa sih pendapat atau pandangan seorang Kak Tika nih tentang dalam woman profesional dalam karir atau profesi ini? Dan bagaimana nantinya Kak Tika juga bisa bagikan kepada para riser dan podcast listeners juga tentang closing statement yang Kak Tika boleh sampaikan ke teman-teman yang mendengarkan hari ini. Ya, pas banget sih tentang women ini ya, karena kami pun, maksudnya saya di company maupun saya pribadi juga memang cukup peduli gitu ya, gimana caranya perempuan bisa lebih berdaya, baik secara profesional maupun kalau di konteks kami kan dari lingkup kewirausahaan ataupun dari sudut pandang sebagai investor gitu. Jadi sebenarnya pertanyaannya tadi tips atau maksudnya pendapat saya gitu ya. Tentang women profesional ini. Yes. Kebetulan yang menarik kalau di Angin itu 99% karyawannya perempuan. Jadi jadi itu juga satu pembelajaran dan dinamika yang sangat menarik. Mungkin saya juga bandingin dengan lingkungan saya di tempat kerja sebelumnya. Ini memang kita merupakan bagian dari kelompok perempuan yang semuanya perempuan kuat, semuanya perempuan mandiri, dan semuanya perempuan berdaya. Tapi ternyata apa yang kita punya di tim kami itu tuh privilege gitu. Karena ternyata banyak teman-teman kita yang mungkin teman-teman pelaku usaha ataupun investor yang butuh lebih disupport gitu dalam konteks yang lebih luas. Terutama karena mereka adalah perempuan. Jadi seringkali kami sering banget ada program untuk sharing ke pelaku usaha perempuan, gimana caranya supaya bisa lebih confident, terutama misalnya, saat pelaku usaha perempuan pitching atau presentasi ke investor seringkali dilihat terlalu lemah dalam arti kurang agresif gitu. Kalau ngasih promosiin peluang investasi kayak nggak menarik gitu. Nah jadi kita seringkali harus membangun kepercayaan diri tersebut gitu. Kenapa sih perempuan itu harus lebih percaya diri sih jatuhnya. Bukan karena mereka tidak agresif, tapi lebih karena perempuan cenderung lebih realistis, membuat mereka kurang bisa menunjukkan menunjukkan peluang yang mereka nggak yakin. Nah, jadi mungkin itu satu kunci bagaimana sebagai perempuan baik di dunia profesional maupun misalnya sebagai entrepreneurs, yaitu harus confidence sih. Dan mungkin kalau di women di professional life gitu ya, itu juga gimana supaya women tuh bisa lebih speak up misalnya. Memang tidak bisa dipaksakan, dalam arti bukan berarti kita harus menjadi orang lain yang tadinya mungkin ini kok biasanya diem-diem terus tiba-tiba vokal gitu, nggak gitu sih. Cuma mungkin yang perlu dipupuk atau diimprove adalah bagaimana bisa berani menyampaikan pendapat. Tidak harus dengan cara yang asertif, tapi tidak harus dengan cara yang agresif, tapi mungkin bisa dengan cara yang lebih asertif. Tentu disesuaikan dengan kepribadian masing-masing gitu. Yang kedua juga sebagai perempuan tentunya kita sekarang sudah banyak ya diskusi tentang bias gitu kan, gender bias. Kenapa sih banyak peluang-peluang yang buat perempuan itu sulit. Tapi sebenarnya kalau teman-teman bisa lebih banyak baca-baca nih, sekarang tuh banyak banget program-program yang sedang mendukung perempuan, baik nih dari segi perempuan di professional life maupun di entrepreneurial. Jadi kalau yang di kewirausahaan, entrepreneurial itu banyak program yang sekarang khusus buat perempuan, untuk pelaku usaha perempuan. Nah, di situ mungkin teman-teman bisa ketemu support system yang sama gitu, yang mengalami tantangan yang sama dan bisa bareng-bareng saling mendukung. Terus yang tadi dari sisi profesional, juga ada nih beberapa program mentoring perempuan, mementor perempuan gitu. Jadi itu sebenarnya satu hal yang juga
salah satu pendapat dan juga tips saya juga ya gitu. Buat teman-teman sesama perempuan, ya kita harus saling mendukung lah. Kalau misalnya kita sebutnya pay it forward gitu ya. Mungkin saya bisa ada di posisi ini, bukan berarti saya udah sukses anyway, maksudnya saya juga masih banyak belajar, tapi kalau saya melihat ke belakang, dulu saya bisa di sini karena saya dibantu oleh banyak mentor saya. Nah, cara saya adalah juga bantuin teman-teman yang lain yang mungkin butuh bantuan, butuh dukungan, ya mudah-mudahan kita bisa tumbuh bersama gitu. Jadi, ya sebagai sesama perempuan, mungkin itu yang bisa kita lakukan bareng-bareng. Wow, luar biasa sekali ya. Ternyata benar ya. Jadi berdampak banget ya, bukan hanya kaum pria, bukan di sini perbandingan ya. Pastinya tadi Katika sampaikan bahwa wanita juga sebenarnya bisa ya menjadi seorang woman profesional. Jadi di bidang masing-masing bagaimana bisa juga menginspirasi, apalagi saat ini zaman sudah berubah dan kaum wanita itu juga sangat didukung ya untuk bisa terus berkarya dan saling support untuk bisa menjadi para wanita-wanita inspirasi. Nah, Katika, untuk closing statement nih buat para riser dan podcast listener yang sudah mendengarkan selama hampir durasinya ini hampir setengah jam lebih ya, bahkan udah mau 1 jam. Nah, kira-kira apa sih closing statement yang Katika ingin sampaikan kepada teman-teman di sini yang mendengarkan? Silakan Katika. Ya mungkin buat teman-teman di sini dengan situasi yang serba belum jelas gitu ya, maksudnya dengan ketidakpastian yang mungkin lebih tinggi dari biasanya, saya ingin ya kita saling mendukung satu sama lain. Kalau teman-teman juga dalam konteks pekerjaannya sedang sulit atau gimana, please hang in there. We can do it together. Kalau misalnya butuh bantuan or anything, selalu maksudnya selalu be aware with yourself gitu. Kayak tadi kita ngomongin kesehatan mental, jadi be honest with yourself if you need any help, atau misalnya butuh dukungan dari teman, you can just reach out to the one you trusted. Itu aja sih paling. Wah, terima kasih untuk Katika, luar biasa sekali untuk closing statement-nya ya. Saya juga sebagai host, sebagai kaum wanita juga sangat mendukung ya. Jadi kita wanita juga perlu berkarya, menginspirasi terus, dan juga buat para riser dan podcast listeners saat ini yang mendengarkan, jadi Anda juga bisa belajar dari beberapa tips yang tadi sudah dibagikan oleh Katika, dan juga bagaimana mereka bisa dari hal yang tidak biasa menjadi terbiasa, bagaimana mengubah setiap keadaan yang selama pandemik ini mungkin dengan beradaptasi, dengan tim, dengan perusahaan, dengan karir yang bisa membuat mereka juga menginspirasi banyak orang. Dan sekali lagi kita mengucapkan terima kasih untuk Katika, semoga kita boleh hadir lagi buat para riser dan para podcast listeners untuk di sesi berikutnya kita akan hadirkan lagi para narasumber yang luar biasa untuk berbagi dan untuk bisa menginspirasi setiap kita yang mendengarkan dan menyaksikannya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Hello Riser and Podcast Listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.